Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, puja dan puji syukur semata-mata kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberi waktu luang untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah SWT dalam rangka talabul ilmi syar'i, itu dalam rangka kita memperdalam pemahaman kita dalam ilmu-ilmu agama, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka akan difahamkan dalam ilmu agama. Maka di antara ciri seseorang dikehendaki oleh Allah SWT mendapat kebaikan, ya. Di antara ciri seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT apabila dia paham dalam ilmu-ilmu agama. Maka marilah kita senantiasa bersemangat dalam kita mempelajari ilmu agama, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan menyampaikan beberapa perkara atau beberapa amalan yang menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan yang dengannya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Di mana kita sebagai seorang manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memiliki kesalahan. Kita sebagai hamba-hamba Allah SWT, kita memiliki banyak dosa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Sesungguhnya setiap Bani Adam, setiap Bani Adam itu adalah banyak berbuat kesalahan. Setiap Bani Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Maka dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan dosa, pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maka bila kita melakukan dosa, apabila kita melakukan kesalahan, menjadi kewajiban kita untuk beristighfar, menjadi kewajiban kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada amalan-amalan, ada beberapa amalan yang apabila kita kerjakan, insyaallah menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan, amalan-amalan yang mulia apabila kita kerjakan, insyaallah akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang sangat mulia, yang apabila kita amalkan, apabila kita senantiasa berpegang dengannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menyerahkan ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan seluruh peribadahan itu semata-mata hanya kepada Allah. Baik berupa doa, baik berupa nazar, baik berupa menyembelih hewan kurban, baik berupa ruku, berupa sujud, berupa isti'anah, berupa istighatsah, salat, puasa, dan selainnya dari macam-macam ibadah, kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah tauhid. Kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini termasuk sebab kita mendapatkan ya ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, apabila engkau menemuiku dengan kesalahan sepenuh bumi. Wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, apabila engkau menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi pula. Jadi dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini disebutkan bahwasanya apabila ada seorang hamba, ya, ada seorang hamba itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan membawa dosa-dosa, dalam keadaan membawa kesalahan-kesalahan itu sepenuh bumi, ya, membawa kesalahan yang sangat banyak sepenuh bumi. Namun dia tidak mensekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Dia memiliki dosa yang banyak, ya, tetapi dia orang yang mentauhidkan Allah SWT, tidak pernah menserikatkan Allah SWT dalam beribadah, tidak pernah mensekutukan Allah SWT dalam beribadah, maka Allah menjanjikan ampunan sepenuh bumi pula, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sangat banyak itu. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid, ya, tauhid adalah perkara yang menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam kehidupan ini, ya, marilah kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, ya. Dalam rububiyah kita mentauhidkan Allah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rizki. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, ya. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Demikian pula kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Maksudnya kita menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita serahkan ibadah itu kepada selain Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah, kita bernadar hanya kepada Allah, kita rukuk, sujud,
isti'anah, istighatsah dan selainnya, seluruh ibadah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Dan pula kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma was sifat. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma was sifat. Yaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling bagus dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling mulia. Disebut dengan tauhid asma wa sifat. Kita meyakini, kita mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang paling bagus dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan, ya. Tidak ada kekurangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', yang Maha Mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir, ya. Allah Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat, dan penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya dan tidak serupa dengan makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Ini adalah disebut dengan tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid al-asma was sifat, ya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara sebab kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, ya. Masyarul muslimin, para ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara sebab, ya, di antara sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kita beribadah, ya, dalam kita beragama ini kita senantiasa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwasanya bukti cinta seseorang kepada Allah, bukti cinta seseorang kepada Allah adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, harus ada buktinya. Ketika seseorang cinta kepada Allah harus ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya adalah fattabi'uni, ya, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita benar-benar cinta kepada Allah, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti tuntunan Nabi,
maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Maka di antara sebab kita mendapatkan ampunan Allah adalah apabila kita mengikuti tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ibadah, ya, dalam beragama ini kita semata-mata mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melaksanakan sholat, ya, kita mengikuti tuntunan Nabi. Ketika kita melaksanakan puasa, ya, kita mengikuti tuntunan Nabi. Ketika kita melaksanakan zakat, ya, kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ya, kita semata-mata mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengadakan perkara-perkara baru. Jangan sampai kita mengada-adakan tata cara ibadah yang baru, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah kami, barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari Nabi, ya, tidak ada perintah dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak, ya. Maka dalam beragama ini kita semata-mata mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan, ya, yang menyebabkan, ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab dosa kita diampuni oleh Allah adalah apabila kita bertobat kepadanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Maka di antara sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan kita bertobat kepadanya. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, baik dosa besar atau dosa kecil, ya, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Yang mana seseorang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang belum melakukan dosa itu, ya. Kalau seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia, ya, sudah, ya, tidak melakukan dosa tersebut, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosanya, ya, orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa, ya. Orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa, ya. Maka supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan taubat tersebut Allah akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan, ya. Dengan dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa seseorang, baik dosa kecil atau dosa besar, ya. Dosa kecil atau dosa besar, bahkan termasuk dosa kesyirikan, termasuk dosa kekafiran. Kalau seseorang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya, ya. Baik dosa kecil, dosa besar, dosa kesyirikan, dosa
kekafiran. Kalau seseorang mau bertobat kepada Allah SWT, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya adalah pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan taubat tersebut ya, niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa kita tersebut ya. Masyarul ikhwah yang dimuliakan Allah SWT, dan taubat ya itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya. Taubat yang kita lakukan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi supaya dosa-dosa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau taubat kita itu ya, supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas dalam bertaubat ya. Ketika kita bertobat kita harus ikhlas. Dan ketika kita bertobat kepada Allah itu kita harus ikhlas. Jadi kita bertobat tidak sekedar mencari pujian orang lain, atau kita bertobat tidak sekedar kita supaya mendapatkan sanjungan orang lain. Kita tidak bertobat sekedar supaya mendapatkan ya sanjungan atau dianggap kita orang yang baik, tidak ya. Tapi kita bertobat kepada Allah itu ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Kita tidak mencari sanjungan manusia, kita tidak mencari pujian manusia ya. Ketika kita bertobat tersebut kita ikhlas karena Allah ya. Adapun seseorang yang bertobat sekedar untuk mencari sanjungan manusia, atau dia bertobat sekedar supaya dianggap orang yang baik misalnya, supaya dianggap orang yang soleh, dia tidak ikhlas dan bertobat, maka ya tobatnya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ya, syarat yang kedua dari tobat adalah seseorang menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan ya. Seseorang menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Jadi ketika dia bertobat itu dia harus menyesali perbuatan dosanya. Ketika dia misalnya melakukan perbuatan dosa, misalnya minum khamr misalnya, dia minum khamr, minum minuman keras misalnya, itu dosa besar. Kemudian dia bertobat, maka dia harus menyesali perbuatan dosanya tersebut. Dia menyesali ya perbuatan dosa yang telah ia lakukan itu. Dia menyesal dengan hatinya. Jangan sampai dia bertobat tapi dia masih merasa bangga dengan perbuatan dosanya. Dia tidak merasa menyesal dengan perbuatan dosanya. Bahkan dia merasa bangga dengan perbuatan dosa itu. Maka taubatnya tidaklah diterima ya. Maka supaya taubatnya diterima dia harus merasa menyesal ya, hatinya menyesal dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan tersebut ya. Kemudian syarat yang ketiga di antara syarat diterimanya taubat adalah meninggalkan dosa yang telah dilakukan ya. Meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Maka ketika seorang bertobat dia harus meninggalkan dosa yang telah dilakukan itu. Misalnya dia melakukan dosa minum khamr misalnya ya. Dia minum khamr, maka ketika dia bertobat dia harus meninggalkan ya minum-minuman keras tersebut ya. Dia tinggalkan perbuatan dosanya. Tapi kalau dia bertobat tetapi dia tidak mau meninggalkan perbuatan dosanya, dia masih terus-menerus ya mengerjakan kemaksiatan tersebut, maka tobatnya tidaklah diterima. Dia bertobat dari minum khamar tapi dia terus-menerus masih tetap minum minuman keras tersebut, maka ya dosanya tidak diampuni. Maka dia harus meninggalkan ya, dia meninggalkan perbuatan dosa yang telah dia lakukan tersebut ya. Ini diantara syarat ya dikabulkannya taubat seseorang.
Dan apabila perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, ya, perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Apabila dosa tadi berkaitan dengan hak orang lain, dia harus mengembalikan hak itu kepada orang lain. Misalnya dia sudah mengambil harta orang lain. Ini perbuatan dosa berkaitan dengan hak orang lain. Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka ketika dia bertobat, dia harus mengembalikan barang yang sudah diambil itu, dikembalikan kepada pemiliknya, ya. Dia kembalikan barang tadi kepada pemiliknya. Atau dia merampas harta orang lain. Merampas harta orang lain. Maka ketika dia bertobat, dia harus mengembalikan barang tadi, mengembalikan harta tadi kepada pemiliknya. Ini diantara syarat, ya, diantara syarat diterimanya taubat seseorang. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah seseorang bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ya. Seorang memiliki tekad yang kuat. Ya. Seorang memiliki azam, memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jadi ketika dia bertobat, dia harus punya keinginan kuat, punya tekad yang kuat, punya kehendak yang kuat, punya azam untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Ini syarat, ya, syarat diterimanya taubat. Tetapi kalau seseorang melakukan perbuatan dosa kemudian bertobat, tapi masih punya keinginan, ya, nanti suatu saat saya akan melakukannya lagi, ya, maka taubatnya tidaklah diterima. Dia bertobat tapi di hatinya masih ada keinginan, masih ada kehendak, nanti akan mengerjakan lagi, ya, maka ini taubatnya tidaklah diterima. Dia harus punya keinginan kuat, punya azam, punya kehendak yang kuat, tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ya. Kemudian syarat yang kelima adalah bahwasannya taubat tersebut dilakukan sebelum tertutupnya pintu taubat. Ya. Taubat tersebut dilakukan sebelum tertutupnya pintu taubat. Ya. Adapun apabila taubat tadi dilakukan setelah tertutupnya pintu taubat, maka taubatnya tidaklah diterima, ya. Di antara tertutupnya pintu taubat adalah apabila nyawa seseorang itu sudah berada di tenggorokannya. Itu di antara tanda tertutupnya taubat bagi seseorang. Apabila nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, ya, maka ketika itu sudah tidak lagi diterima taubat darinya. Dia sudah, ya, menjelang, ya, nyawanya itu lepas dari badannya. Dia menjelang nyawanya itu lepas dari badannya. Nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Kemudian dia baru bertobat, ya, dia baru bertobat, maka tidaklah diterima taubat darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah selalu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Maka Allah SWT senantiasa menerima taubat seseorang. Allah selalu menerima taubat seseorang. Selama kapan? Selama nyawanya itu belum sampai di tenggorokannya. Kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan, ya, maka ketika itu sudah tertutup pintu taubat, ya. Kemudian di antara tanda tertutupnya pintu taubat adalah apabila matahari sudah terbit di arah barat. Apabila matahari sudah terbit di arah barat, ya, maka ketika itu sudah tertutup pintu taubat.
Sebagaimana sabda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Adapun apabila matahari sudah terbit dari arah barat, kemudian seorang baru bertobat, maka taubatnya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu dengan kita bertobat kepadanya. Kemudian di antara sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT adalah berwudu dengan sempurna, ya. Berwudu dengan sempurna. Seorang melaksanakan wudu dengan sempurna. Maka wudu termasuk amalan yang sangat mulia, ya. Wudu termasuk amalan yang sangat mulia yang termasuk sebab dosa-dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, memperbagus wudunya, maka akan keluar dosa-dosanya dari badannya, ya, keluar dosa-dosanya dari badannya, sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya, ya, keluar dari bawah kuku-kukunya. Adalah keutamaan yang besar dari wudu, ya. Apabila seorang berwudu dengan wudu yang sempurna, dia memperbagus wudunya, dia sempurnakan syarat-syaratnya, dia sempurnakan rukun-rukunnya, dia sempurnakan kewajiban-kewajibannya, dia sempurnakan sunnah-sunnah wudu tadi, ya. Dia laksanakan wudu dengan sempurna, dia perbaiki wudunya, disempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dilakukan, maka akan keluar dosa-dosanya, sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya, ya. Ini adalah keutamaan yang besar dari wudu yang sempurna. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya kita mempelajari bagaimana tata cara wudu yang benar. Kita mempelajari bagaimana tata cara wudu yang sempurna. Apa syarat-syarat sahnya wudu, ya? Apa rukun-rukun wudu? Apa kewajiban-kewajiban dalam wudu? Apa sunnah-sunnah dalam wudu? Ya, kita pelajari dan kita praktekkan, ya. Kita praktekkan dalam wudu kita, sehingga itu akan menjadi kebaikan bagi kita, ya. Dimana sholat kita juga menjadi sah, dan juga di antara keutamanya akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya apabila seorang muslim itu berwudu, ya, dan dia mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya itu dosa-dosa yang disebabkan karena penglihatannya. Dosa-dosanya keluar bersama bersama tetesan terakhir dari air tersebut. Itu juga dia membasuh wajahnya, ya, dia membasuh mukanya, maka keluar dosa-dosa dari wajahnya, ya, keluar dosa-dosa dari wajahnya itu, yang dosa-dosa disebabkan karena dia melihat sesuatu yang tidak baik, ya. Dia melihat sesuatu yang kurang baik,
dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan membasuh wajahnya itu, maka akan keluar ya dosa-dosa dari wajahnya tersebut. Dan apabila dia membasuh tangannya maka akan keluar dosa-dosanya, ya dosa-dosa yang disebabkan karena apa yang dipegang oleh tangannya, bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi ketika dia membasuh tangannya, maka akan keluar dosa-dosanya yang disebabkan karena apa yang disentuh oleh tangannya. Ketika dia menggunakan tangannya untuk perbuatan yang tidak baik, dia gunakan tangannya untuk perbuatan yang haram misalnya, maka dengan membasuh tangannya tersebut akan keluar dosa-dosanya, ya bersama dengan air yang menetes dari wudunya tersebut. Dan apabila dia membasuh kakinya, maka akan keluar dosa-dosanya disebabkan karena perjalanan yang ia lakukan dengan kakinya, ya bersama air atau bersama tetesan yang terakhir dari air wudunya tersebut. Itu ketika dia membasuh kakinya akan keluar dosa-dosanya, dosa-dosa yang disebabkan karena perbuatan kakinya, ya ketika dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram misalnya, dia gunakan kakinya untuk hal yang tidak baik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan dia membasuh kakinya ya dengan berwudu tersebut ya. Ini adalah di antara keutamaan ya berwudu dengan sempurna. Maka kita ketika berwudu hendaknya kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Masyarul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang mulia ya, di antara amalan mulia yang menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang tidur malam dalam keadaan suci ya. Seseorang tidur malam dalam keadaan suci. Jadi dianjurkan seseorang ketika tidur malam itu dianjurkan seseorang tidur dalam keadaan suci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Ketika dia tidur, yang mau tidur hendaknya berwudu terlebih dahulu, itu disunahkan ya, dianjurkan. Itu di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh atau dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran." Tidak ada seseorang yang tidur malam dalam keadaan suci. Tidak ada seseorang yang tidur malam dalam keadaan suci kecuali akan ada malaikat yang bermalam bersamanya. Ada malaikat yang bermalam bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak membalikkan badannya di satu waktu, di waktu malam, kecuali malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci ya." Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya apabila ada seorang hamba ya, seorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, maka akan ada malaikat yang bermalam bersamanya ya. Ada malaikat yang bermalam bersamanya. Tidaklah orang tadi itu ya membalikkan badannya. Kalau orang tadi membalikkan badannya di malam hari, maka malaikat tadi akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ampunilah hamba ini, karena dia tidur dalam keadaan suci ya." Maka kita dianjurkan ketika kita tidur malam itu kita
bersuci terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu. Yang mana itu akan menyebabkan ya, menjadi sebab ya kita didoakan malaikat ya. Kita didoakan malaikat, malaikat akan mendoakan kita supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, beberapa amalan yang menjadi sebab ya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada amalan-amalan yang lain ya, masih banyak puluhan amalan, puluhan amal ibadah yang kita lakukan, bila kita lakukan ya akan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan ya. Semoga yang sedikit ini menjadikan manfaat kepada diri kami pribadi, juga kepada jemaah sekalian. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.